time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi, Bu. Sekali lagi, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kok loyo sekali muka-mukanya yang Baik, Bu. Baik. Santi, gimana kabarnya? Baik, Bu. Baik dan luar Oke, biasa. terima kasih, mantap kalau begitu. Oke, sebelum lanjut materi kita pada hari ini, satu orang dipersilakan untuk memimpin doa. Siapa? Santi. Oke, silakan Santi. Teman-teman, hari kita sedang berdoa. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dengan berdoa selesai. Terima kasih Santi. Sama-sama, Bu. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya. Santi, Hadir, Bu. Lia, Hadir, Bu. Fitri, Hadir. Dia, Hadir. Oke, terima kasih karena adik-adik semuanya pada hadir semua pada hari ini. Oke, Ibu lihat ini dari tadi mukanya loyo sekali, tidak ada muka semangat lah begitu. Iya, Bu. Iya, Bu. Kenapa? Ngantuk atau apa Ngantuk. kalian? Ngantuk, Bu. Lapar, Bu. Oke, Ibu ada ice breaking terkait konsentrasi. Duduknya berkelompok. Oke, ini sudah. Oke. Berpoinnya di tengah. Nah, Fitri sama siapa? Santi. Poin. Instruksi. Nah, berhadapan. Nanti cepet-cepatan begitu kan. Instruksinya, kalau Ibu bilang sikut, pegang sikut. Kalau Ibu siku, kalau Ibu bilang sakit, pegang perut. Kalau Ibu bilang sikat, berarti pegang Sikat. iya, sikat Ambil berarti. ini. Nah, siapa cepat ambil. Tekan air. Tidak ada. Tekan air dulu. Lanjut. Nah, oke, mengerti? Mengerti. Bisa dimulai toh? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Melatih konsentrasi dari Sikut, sakit. adik-adik semua. Konsentrasi dimulai. Sakit, sikut, sikat. Ulang. Terus. 1, 2, 3. Sakit, sikut, sikat. Lagi, Bu. Sekali lagi. Kenapa kalian tidak semangat sekali? Semangat Jadi ini. suka ngantuk jadinya. Semangat sekali. Ya, sudah. 1, 2, 3. Sikat, sakit, sikut. Nangis. Kali Pak, kau biar konsentrasi gitu. Oke, ayo. Ayo. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Sikut, sakit, sikat. Oke, terima kasih atas Yeay. konsentrasinya adik-adik semua. Pada pagi hari ini Ibu akan memberikan materi terkait bimbingan klasikal. Mungkin adik-adik tahu apa sih bimbingan klasikal itu? Tidak tahu, Tidak tahu. Bu. Oke, Ibu akan jelaskan pengertian dari bimbingan klasikal. Yang pertama, bimbingan klasikal itu adalah bimbingan untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada sekelompok individu mengenai suatu topik atau masalah tertentu, yang diharapkan dapat membantu mereka dalam mengambilkan keputusan. Itu artinya dari bimbingan klasikal. Untuk materinya hari ini, adik-adik, yaitu kesulitan memahami materi pembelajaran matematika. Oke, sudah. Kesulitan memahami materi pelajaran matematika. Saya yakin itu mungkin 50% lah yang suka dengan mata pelajaran matematika. Benar, Bu. Jadi saya tidak suka 5, Bu. Yes, Bu. Ya, ada yang juga
yang suka dengan pelajaran matematika? Kalau Dan saya 30% Bu suka Kalau dengan saya 20 matematika. Bu. Saya 10 Bu. Waduh, berarti Mbak Dia itu tidak suka sekali dengan Kalau saya pelajaran. saya tidak sekali. Kenapa? Saya tidak suka pelajaran matematika. Kenapa? Terlalu ini Bu, sulit. Terlalu sulit. Iya. Oke. Di sini Ibu akan menjelaskan pengertian dari matematika begitu. Matematika itu matematika yang sangat berperan penting dalam berbagai bidang disiplin ilmu dan memberikan informasi dalam mengembangkan kemampuan berpikir manusia. Itu artinya dari matematika. Dan juga pengajaran matematika itu tidak hanya menekankan pada kecepatan berhitung, tetapi juga menanamkan konsep-konsep agar siswa memahami makna terkandung dalam matematika dan mampu bernalar dalam menyelesaikan masalah dengan berbagai pendekatan. Sudah mengerti atau bagaimana? Mengerti Bu. Mengerti Bu. Oke. Selanjutnya ada ciri-ciri peserta didik yang mengalami kesulitan belajar matematika. Menurut pendapat anak-anak semua, apa sih ciri-ciri peserta didik yang mengalami kesulitan belajar itu? Mungkin Bu kesulitan dalam apa? Menghitung. Menghitung. Ya, menghitung, mencakar begitu ya. Apalagi kan matematika ya, mencakar. Menghitung Oh, Mencakar tuh kan. atau bagaimana? Iya sama Bu. Mencakar. Oke, Iya. Ibu akan menjelaskan ciri-ciri peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Yang pertama itu masalah fokus. Masalah fokus itu juga mengganggu konsentrasi belajar dari setiap individu. Atau bagaimana? Mungkin ada masukan dari anak-anak terkait dengan masalah fokus itu. apa Bu? Ciri-ciri peserta didik yang mengalami kesulitan tadi kan masalah fokus begitu. Iya, karena kalau tidak fokus itu berarti mengganggu konsentrasi belajar. Apalagi belajar matematika itu kan harus fokus. Ya, Iya, betul, fokus. Bu. Apalagi ada banyak sekali rumus-rumus dalam pelajaran matematika. Sehingga dalam pelajaran matematika ini harus fokus begitu. Yang kedua itu gagal membangun dan menggunakan strategi belajar. Yang ketiga kesulitan berbicara. Kesulitan berbicara juga akan mengganggu kesulitan belajar dari anak-anak semua. Yang berikutnya kesulitan menulis. Ya, ada anak SD yang susah Iya. untuk menulis. Ada anak SMP juga, SMP kelas 1 Oh juga. iya Bu, iya. Nah, toh? Benar, Bu. Benar. Saya juga sedikit. Semangat sedikit kan? Selanjutnya kesulitan matematika terutama dalam berpikir kuantitatif, waktu, aritmatika, ruang, dan mengingat fakta. Selanjutnya perilaku sosial yang tidak mendukung pelajaran matematika. Itu juga termasuk ciri-ciri peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Oke, mengerti? Mengerti Bu. Kesukaran belajar bisa dipengaruhi oleh hal yang berasal dari dalam diri mahasiswa, ada juga yang berasal dari luar begitu. Yang berasal dari dalam diri siswa juga hal-hal yang datang dari luar. Menyebutkan bahwa sedangkan yang dari luar bisa berupa lingkungan sosial dan juga lingkungan yang bukan sosial. Iya Bu. Dalam konteks pelajaran matematika, diperlukan pemahaman guru terhadap variasi kemampuan setiap individu peserta didik. Mengingat tidak semua siswa memiliki minat yang sama terhadap subjek tersebut. Oke, selanjutnya, penting bagi guru atau calon guru untuk mengetahui dan memahami adanya tantangan dalam pemahaman matematika di kalangan murid SD. Merupakan suatu fokus penting yang membutuhkan perhatian. Ya, apalagi anak SD itu harus butuh perhatian, apalagi terkait mata pelajaran matematika harus dibimbing lah begitu.
Selanjutnya, dalam rangka menangani permasalahan ini, ada perluasan upaya bagi para guru untuk menciptakan pendekatan pembelajaran yang dapat mengatasi hambatan belajar tersebut. Selanjutnya, kesulitan belajar matematika yang dihadapi siswa. Dari beragam penelitian di berbagai literatur ilmiah, termasuk jurnal disertai dengan referensi lain, kita dapat mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh murid saat belajar matematika di tingkat sekolah dasar. Yang pertama itu sejumlah tantangan yang dihadapi oleh siswa, termasuk kesulitan memahami konsep, kesulitan mengembangkan keterampilan, serta kesulitan dalam menyelesaikan masalah yang diajukan oleh guru. Selanjutnya, anak-anak mengalami kesulitan dalam memahami dan merepresentasikan objek secara visual dan spesial, yang meliputi kesulitan dalam kegiatan menulis, menggambar, dan memahami hubungan antara berbagai objek dalam suatu kelompok objek. Ditemukan sebagian siswa masih mengalami kesulitan dalam menggambar sudut dengan akurat dan mengukur besar sudut dengan tepat. Ini kesulitan belajar matematika. Ada juga yang apalagi anak SD itu sulit untuk menggambar tadi atau menulis, apalagi menggambar bidang-bidang dalam matematika itu. Apa namanya? Menggambar segi panjang, bangun ruang itu, bangunan segi panjang, apa yang lain itu? Persegi, segitiga ya. Apalagi anak SD kan itu belum bisa menggambar, harus di itu ya, belah tepat. Oke. Selanjutnya, siswa menghadapi tantangan belajar matematika. Pertama, mereka kesulitan saat menemukan soal dengan penyebutan yang berbeda, memerlukan pemahaman perkalian atau pembagian yang belum dikuasai oleh beberapa siswa. Oke. Di sini dari SD, SMP, SMA, kesulitan belajar matematika itu yang dihadapi siswa yang pertama itu banyak sekali siswa yang belum bisa menghafal pembagian dan perkalian. Jadi saat pembelajaran matematika dimulai dalam kelas, saat guru bertanya susah menjawab karena kunci utama dalam pembelajaran matematika itu bisa menghafal perkalian, pembagian, apalagi menghitung. Atau mungkin ada tambahan dari adik-adik semua. Kesulitan yang utama itu menghitung juga menjadi hambatan dalam belajar matematika. Oke, selanjutnya tantangan yang dihadapi oleh siswa dalam proses pembelajaran matematika. Pertama, siswa sering mengalami kesulitan dalam memahami soal matematika karena kemampuan membaca yang kurang lancar. Benar yang dibilang oleh Santi, kurang mengalami kesulitan memahami soal matematika karena kemampuan membacanya yang kurang. Dari kurangnya membaca, jadi kesulitan belajar matematikanya juga agak sulitlah bagi dia. Kedua, siswa menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan operasi hitung seperti operasi hitung urutan dan juga operasi hitung mendatar. Ketiga, mereka juga mengalami kesulitan dalam memahami hubungan antara penjumlahan dan pengurangan sehingga seringkali tertukar antara kedua operasi tersebut. Itu ada yang agak membingungkan terkait dengan penjumlahan dan juga pengurangan. Selanjutnya, faktor penyebab kesulitan belajar matematika. Serasa adik-adik ini tidak konsentrasi. Ibu suruh cari atau mungkin tahu apa faktor penyebab kesulitan belajar matematika. Ibu akan jelaskan faktor internal itu dari diri dan juga faktor eksternal. Coba jelaskan dari kedua faktor itu, faktor internal dan juga faktor eksternalnya, faktor penyebab kesulitan belajar matematika. Dari Mbak Dia, Faktor internal itu faktor dalam diri ya. Kesulitannya itu mungkin kesulitan untuk memahami materi.
dalam belajar matematika? Dari faktor eksternalnya, Mungkin dari lingkungan, ya. Lingkungan sekolah. Kalau Orang tua menurut juga. Fitri, kalau faktor eksternalnya Mungkin dari orang tua juga. orang tua juga. Faktor internalnya Berganti. Oke, terima kasih atas masukan dari anak-anak sekalian. Ibu akan menjelaskan faktor penyebab kesulitan belajar matematika yang ada dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internalnya itu yang pertama itu kemampuan kognitif. Keterampilan kognitif mengacu pada proses mental seperti berpikir, mengingat, memecahkan masalah. Itu juga termasuk dari faktor internal. Peserta didik adalah subjek yang terlibat secara langsung dalam proses pendidikan, sehingga perkembangan kognitifnya menjadi faktor penentu dalam pencapaian suksesnya di tingkat dasar pendidikan. Kesulitan dalam memahami konsep matematika disebabkan oleh kemampuan kognitif peserta didik yang belum berkembang secara optimal, seperti kemampuan berpikir abstrak, logika, dan penahanan. Ini juga termasuk dalam faktor internal. Selanjutnya, kemudian adanya abnormalitas persepsi visual pada siswa yang menyebabkan kesulitan dalam memproses informasi visual dan spasial seperti menggambar, menulis, dan memahami objek geometri serta himpunan objek. Ini termasuk juga dalam faktor internal. Banyak sekali anak-anak yang belum bisa menggambar atau juga menulis, itu termasuk dalam faktor penyebab kesulitan belajar matematika. Apalagi belum bisa menghitung perkalian, gitu. Karena kunci utamanya matematika itu, belajar matematika itu harus bisa memahami atau bisa menghafal perkalian, pembagian, hitung, gitu. Selanjutnya, kurangnya kemahiran yang memadai dalam menjalankan operasi aritmatika seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dapat menjadi hambatan bagi murid dalam menyelesaikan tugas matematika yang ditugaskan oleh guru tertentu. Ibu sudah menjelaskan tadi terkait dengan faktor penyebab kesulitan belajar itu dipengaruhi dari karena siswa belum bisa menghitung atau menghafal perkalian. Dan juga Ibu akan menjelaskan faktor eksternal. Faktor eksternalnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu metode pengajaran guru. Metode pengajaran yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran matematika yang baik memiliki beberapa kriteria yang efektif, bervariasi, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik serta memberikan instruksi yang jelas dan rinci dalam pembelajaran. Kurangnya bimbingan dan dampingan dari guru dalam memastikan siswa. Metode pembelajaran yang kurang efektif, kurang bervariasi, dan tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik. Ini juga termasuk faktor eksternal. Yang pertama itu mode pengajaran guru. Di sini mode pengajaran guru itu yang dimaksud itu guru tidak secara efektif menjaga atau mendampingi anak-anak yang belum bisa membaca, menghitung, apalagi menghafal perkalian dan juga pembagian. Selanjutnya lingkungan belajar. Lingkungan belajar juga termasuk faktor eksternal. Jelas yang dijelaskan Fitri tadi benar, faktor eksternal itu juga dipengaruhi dari lingkungan belajar. Lingkungan belajar mencakup perangkat atau medium yang mampu menyokong aktivitas pembelajaran siswa, seperti menciptakan suasana yang menyenangkan bagi siswa, memfasilitasi diskusi yang produktif untuk meningkatkan arah pembelajaran, serta menyediakan literatur dan sumber pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan siswa. Guru dan administrasi sekolah harus memperhatikan perlunya menciptakan suasana pembelajaran efisien dan efektif.
Hal ini penting agar pelaksanaan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan prestasi siswa pun dapat meningkat secara signifikan. Selanjutnya materi pembelajaran. Materi pembelajaran juga termasuk dari faktor eksternal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, itu mengungkapkan bahwa materi pengenalan langkah demi langkah pembelajaran dimulai dari prinsip-prinsip yang elementer sehingga mengarah pada konsep yang lebih lanjut. Mereka menemukan bahwa dengan menyajikan materi secara bertahap, siswa dapat membangun pemahaman yang lebih kuat. Materi pembelajaran yang terlalu kompleks, penyajiannya kurang terstruktur, atau kurangnya contoh dan latihan matematika bisa menjadi hambatan dalam memahami prinsip-prinsip dasar menyelesaikan persoalan matematika. Ya, ini juga terkait dengan materi pelajaran. Guru sebelum melakukan menyuruh anak-anak untuk mengerjakan latihan soal, guru terlebih dahulu memaparkan atau menyampaikan materi contoh cara mengerjakannya sehingga anak-anak mengerti langkah-langkah terkait mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Apalagi pelajaran matematika itu banyak sekali rumusnya, berarti siswa harus teliti dan juga harus mendengar cara mengerjakan soal matematika yang diberikan oleh guru tersebut. Selanjutnya, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar matematika pada siswa. Mungkin adik-adik tahu apa sih upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi kesulitan belajar matematika pada siswa? Upayanya untuk mengatasi kesulitan belajar itu tadi dengan cara apa sih untuk mengatasinya? Jadi Mbak Lia mengikuti les mengikuti les di luar kelas privat. kelas privat. Dari Mbak Dia, cara mengatasi kesulitan belajar matematika itu tadi pada siswa Dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar matematika pada siswa. mungkin belajar lebih giat lagi. Ya, bisa juga kalau belum mengerti tanya kepada Guru atau juga Tidak malu teman bertanya. Kalau tidak orang yang tua orang tua yang benar. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit ya upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi kesulitan belajar matematika pada siswa. Oke, yang pertama menggunakan pendekatan pembelajaran yang inovatif dan menarik. Guru memiliki fleksibilitas untuk menerapkan pendekatan, teknik atau model pembelajaran yang unik guna menginspirasi serta melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Kedua, memanfaatkan media pembelajaran yang konkret dan interaktif. Guru juga harus membuat sebuah media yang berkaitan dengan pembelajaran matematika sehingga anak-anak tidak merasa bosan terkait dengan pembelajaran matematika. Mengerti? Ngerti Bu? Oke. Selanjutnya meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa itu mengatasi kesulitan belajar. Guru dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar matematika siswa dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, memberikan penguatan positif dan menghubungkan materi dengan konteks sehari-hari. Ya, guru juga harus menciptakan suasana belajar dalam kelas yang sangat menyenangkan. Apalagi pelajaran matematika itu pelajaran yang sangat sulit, apalagi ketika jenuh itu tumbuh rasa malas, ngantuk. Nah, guru itu harusnya menyediakan alat atau semacam media lah begitu yang tertarik sehingga anak-anak tidak merasa jenuh, merasa bosan begitu. Memberikan penguatan positif dan juga menghubungkan materi dengan konteks sehari-hari. Guru matematika juga bisa mengaitkan pembelajaran matematika dengan konteks sehari-hari biar agar
siswa itu tidak merasa bosan lah begitu di dalam kelas, apalagi mata pelajaran matematika itu pelajaran yang sangat sulit dan juga bisa membuat siswa di dalam kelas itu merasa ngantuk atau bosan. Mungkin ada tambahan dari Tidak ada, Bu. Oke. Baik, terima kasih pada hari ini. Pelajaran kita pada hari ini sampai di sini saja. Ibu ada lembar pertanyaan. Ibu akan membagikan lembar jawab pertanyaannya dan bisa langsung menjawab pertanyaannya. Harus berdiskusi nanti pertanyaan itu. Oke, nanti Ibu akan membagikan. Ini Putri. Dari siapa duluan? Saya, Bu. Ya, silakan. Apa saja faktor utama yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep matematika? Jadi yang faktor utama yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam memahami matematika itu yang paling utama itu ialah kesulitan berpikir kritis dan logis. Jadi hal itu yang membuat siswa itu mengalami kesulitan dalam memahami matematika. Mungkin ada tanggapan dari Maria atau menambahkan jawaban dari saya. Pertanyaan coba baca. Pertanyaannya, apa saja faktor utama yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep matematika? Jadi yang saya jawab itu faktor utamanya itu ialah kesulitan berpikir kritis dan logis. Pas. Sama-sama. Oke. Pertanyaan selanjutnya? Iya, silakan. Pertanyaannya, apa dampak kesulitan dalam memahami matematika terhadap prestasi akademik siswa? Mungkin dampak kesulitannya itu, Bu, apa? Mungkin prestasi dia dalam pelajaran matematika itu menurun, Bu, karena tidak mengerti akan pelajaran matematika seperti menghitung, mencakar, seperti itu. Terima kasih. Iya, Bu. Ya, selanjutnya dari siapa? Bu, bagaimana cara siswa untuk mengatasi kebingungan yang muncul saat belajar matematika? Yang Boleh izin bertanya nggak, Bu? Iya, jangan terlalu lama ya. Siap, Bu. Terus ulang baca bagaimana pertanyaan. bagaimana cara siswa mengatasi kebingungan yang muncul saat belajar matematika? Mungkin salah satu caranya itu yang pertama itu memahami konsep dasar. Mungkin dengan cara memahami konsep dasar, siswa dapat mengatasi kebingungan yang muncul saat belajar matematika. Oke, mungkin ada tanggapan dari dia. Mungkin bisa diulang sedikit pertanyaannya. Bagaimana cara mengatasi kebingungan yang muncul saat belajar matematika? Mungkin kita bisa bertanya kepada guru, orang tua, atau teman-teman. Oke, terima kasih kepada anak-anak semua karena bisa menjawab pertanyaannya juga. Ibu merasa senang karena kalian mengikuti pelajarannya dengan baik dan juga menjawab pertanyaannya juga. Ibu akan membagi lembar LKPD-nya. Langsung dikumpulkan nanti ya. Ya, Bu. Ibu beri waktu Ini dikumpulkan memang. ya 2 menit. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Ini, Bu. Terima kasih. Ya, Bu. Terima kasih anak-anak karena sudah mengisi terkait LKPD-nya. Selanjutnya, sebelum Ibu menutupi pelajaran hari ini, mungkin satu orang bisa memberi rangkuman materi terkait pembelajaran pada hari ini.
Saya Bu. Ya, oke Santi, terima kasih. Mungkin saya bisa menyimpulkan mengenai kegiatan dan materi kita pada lesson hari ini ya Bu. Tadi yang sudah saya dapatkan itu dari tema Mengatasi kesulitan belajar matematika pada siswa. Ya, jadi yang seperti itu kita dapat mengetahui faktor penyebab terjadinya kesulitan belajar matematika ya Bu. Dan itu juga ada faktor internal dan faktor eksternal. Sama Mungkin ada tambahan. jadi Mbak Santi tadi kan sudah menyampaikan kan kita sudah mengetahui apa itu faktor. Terus juga kita dapat mengetahui solusi bagaimana cara kita untuk mengatasi kesulitan dalam belajar matematika. Terima kasih Santi, terima kasih Dia. Mungkin ada tambahan dari Dia sama Fitri. Sudah? Oke, anak-anak sekalian, terima kasih pada hari ini kalian mengikuti materinya dengan baik dan juga menjawab pertanyaan yang Ibu sudah tuliskan. Semoga ilmu pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga bagi adik-adik. Oke, terima kasih. Ya Bu. Sebelum menutupi pada pagi hari ini, mungkin satu orang bisa memimpin doa. Siapa? Ya, silakan. Lebih baik sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini adalah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi Bu.